Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk TP pengolahan. Di sini kacang-kacangan berarti legum ya. Karena telah dibahas beberapa untuk jenis cerealia, sekarang adalah kacang-kacangan. Nah, untuk kacang-kacangan itu sendiri nanti ada beberapa jenis yang kita diskusikan bersama-sama. Nah, sebelumnya kita masuk ke power industri dulu untuk kacang hijau. Jadi nanti ada kacang hijau, kemudian ada kacang tanah, kemudian ada kacang mete. Ya, untuk kacang hijau sendiri, bahan produksinya cukup banyak ya. Ada produk olahan bubur, kemudian ada produk tepung, produk minuman, produk olahan kue, kemudian ada produk olahan sayur. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa penggunaan kacang hijau itu sudah sangat banyak, khususnya di kelas UMKM ya. UMKM itu pengolahannya sudah sangat banyak sekali, dan produk ini juga kacang hijau juga beberapa menjadi produk setengah jadi atau produk olahan. Nantinya dia menjadi bahan-bahan pembuatan atau pengisi suatu produk yang menjadi produk akhirnya seperti itu. Selain dapat kita konsumsi dengan langsung ya, atau secara sederhana dengan pengolahan sederhana. Kemudian ada kacang tanah di sini, produknya dari olahan biji menjadi bahan baku, kemudian ada produk olahan biji menjadi produk akhir. Jadi ada juga menjadi setengah jadi atau setengah produk jadi, itu menjadi tepung kacang tanah, yang kacang tanah yang rendah lemak, ada pasta, ada tahu kacang tanah, ada susu kacang tanah, kemudian ada mentega, ada bungkus kacang tanah. Dan untuk olahan biji menjadi produk akhirnya itu kita bisa buat cookies, kacang oven, kacang bawang, kacang telur, ada kacang biji sangrai, dan sebagainya, hingga permen kacang ya. Dan untuk produk atau minumannya bisa kita lihat, bisa ada bajigur, ada wedang kacang, dan wedang kerundi. Mungkin teman-teman di daerahnya juga olah kacang itu menjadi suatu makanan khas daerah sana, seperti itu. Kemudian ini yang paling banyak kita nikmati yaitu adalah sambal, atau dia menjadi bumbu ya, bumbu pecel, bumbu gado-gado, bumbu siomay, atau bumbu yang berbasis kacang tanah itu sangat luas penggunaannya di masakan, khususnya di masakan Indonesia. Dan hasil olahan polongnya itu kacang polong sangrai, kemudian ada bungkil kacang tanah itu menjadi oncom dan pakan ternak, itu kacang tanah. Nah, kemudian ada kacang mete, di sini ada dari buah jambu ya, buah jambu mete. Di sini kita lihat bisa ada mete gelondongan, ada bawang, ada batang, ada daun metenya. Mete gelondongan ada biji yang nanti menjadi kacang mete, dan biasanya kita goreng ataupun kita panggang. Ada kulit biji mete, ada cashew nut shell, ini kita ambil minyaknya, nanti bisa menjadi minyak rem, kemudian daging buahnya bisa menjadi sari buah dan selai, kemudian batangnya itu menjadi arang, dan mente itu menjadi usaha peternakan di usaha untuk ulat sutra, peternakan ulat sutra. Nah, untuk kedelai itu sendiri, jadi keempat adalah kedelai ya. Jadi kedelai ini juga sangat banyak, umum seperti kacang tanah, ada panganan fermentasi, tempe, kecap, tauco, kemudian ada panganan fermentasi, ada tahu, susu, kemudian ada minyak kasar, ya diolah sebagai minyak untuk produk pangan, yaitu minyak salad, minyak goreng, mentega putih, dan dia juga bisa menjadi lecithin ya, lecithin kedelai. Itu nanti menjadi pengisi di rotian, es krim, yogurt, makanan bayi, kemudian ada permen juga. Nah, kemudian yang kita bahas di sini adalah konsentrat protein. Nanti bisa menjadi pengisi juga di pangan, kemudian dia nanti menjadi farmasi di obat atau dalam bidang obat-obatan, baik maupun di kecantikan, dan tentunya menjadi pakan ternak. Nah, kita akan membahas kali ini adalah konsentrat protein. Konsentrat protein merupakan suatu produk pekatan protein dengan kadar protein 50-70%. Jadi cukup tinggi kadarnya. Kemudian konsentrat protein dapat mencapai kemurnian protein lebih dari 70%, dan komposisi dari konsentrat akan dipengaruhi oleh setiap metode yang digunakan untuk dalam ekstraksi. Dan kita akan mengekstraksi konsentrat protein ini, metodenya, kemudian bahannya itu akan sangat mempengaruhi ya tingkat proteinnya, jelas di situ. Kemudian sebelumnya kita bahas adalah manfaat konsentrat protein terlebih dahulu. Jadi, tujuan dari pembuatan konsentrat dan isolat di protein kedelai, di sini kita bahas konsentrat dulu ya. Itu adalah sifat fungsional protein dan penggunaannya di dalam berbagai produk makanan.
fungsional itu nanti akan membantu sifat-sifat mutu, sifat-sifat organoleptik, dan hasil pengolahan pangan yang dia akan menjadikan produknya. Kemudian digunakan dalam pembuatan yogurt, es krim kedelai, berbagai saus, olesan rendah lemak, mengganti susu skim dalam produk coklat kompon yang digunakan untuk coatingnya. Jadi konsentrasi protein ini sangat luas juga penggunaannya ke bahan produk-produk pangan yang lain. Kemudian konsentrasi protein kedelai ini yang didapat dengan cara pencampuran tepung kedelai dengan alkohol dan kemudian dikeringkan, biasanya digunakan untuk pembuatan roti, daging tiruan, susu imitasi, karena hal ini dia mempunyai daya serap air dan lemak yang baik. Sedangkan konsentrat protein yang didapat dengan cara perendaman tepung kedelai dengan larutan HCl biasanya digunakan untuk fortifikasi minuman karena kelarutannya yang lebih baik. Jadi metode ekstraksi kita itu akan menentukan hasil dari konsentrat protein itu sendiri. Nanti apakah digunakan untuk pembuatan roti, daging tiruan, ataupun nanti untuk ditambahkan dalam minuman seperti itu. Karena memang ada beberapa macam metode untuk mengekstraksi protein yang nanti kita akan peroleh konsentrat. Dan prinsipnya untuk pembuatannya itu adalah dengan cara menghilangkan sebagian besar kandungan lemaknya. Jadi kandungan non protein itu dihilangkan dan komponen bukan protein yang tidak larut dalam air. Jadi komponen non protein dan lemaknya itu dihilangkan. Jadi benar-benar nanti kita akan peroleh protein yang cukup tinggi di produk konsentrat ini. Ada 3 cara pengolahan yang dapat dilakukan untuk pembuatan konsentrat protein kedelai menurut Winarno tahun 1993, yaitu yang pertama dengan memakai larut alkohol. Di sini kita lakukan proses bleaching yang dilakukan dengan memakai larutan alkohol atau etanol etil untuk melarutkan gula dan komponen non protein. Kemudian filtrat dan endapan dipisahkan dengan penyaringan, dapat dikeringkan menjadi protein konsentrat. Ya, jadi ekstraksinya cukup sederhana sebenarnya. Kita tambahkan dengan alkohol dan kita pisahkan endapannya. Endapan ini mengandung protein dan polisakarida yang tidak larut dalam alkohol dan merupakan protein konsentrat setelah larutnya dipisahkan. Ya. Sudah kita peroleh konsentrat protein di sini dengan menggunakan metode pelarut alkohol. Dan juga ada menggunakan pelarut asam encer ya. Di sini kita gunakan adalah asam klorida atau HCl. Pada pH 4,5, di sini nantinya si asam ini akan melarutkan gula dan komponen non protein. Pada pH 4,5 ini fraksi protein globulin tidak larut. Kemudian endapan dan filter kita peroleh, kita pisahkan dengan penyaringan, dapat dinitralkan dengan basah dan dikeringkan menjadi protein konsentrat. Protein konsentrat yang dihasilkan mengandung protein dan polisakarida. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan melarutkan dalam air. Tepung atau lempengan bumbul disangrai untuk mendenaturasi panas protein. Pencucian dengan air selanjutnya akan memisahkan gula dari polisakarida dan protein yang telah mengalami denaturasi. Jadi ini air ya, yang kemudian kita panaskan. Jadi akan mendenaturasi protein atau mengendapkan. Nanti kita pisahkan dengan pencucian, memisahkan gula dengan pencucian dan protein tadi yang telah mengalami denaturasi. Sehingga kita peroleh endapan yang berupa konsentrat protein. Nah ini diagram alirnya untuk pembuatan konsentrat protein. Jadi kita bisa lihat bahwa yang awalnya itu tepung kedelai bebas lemak. Jadi memang tepung kedelai itu yang kita peroleh itu kita hilangkan sebagian besar lemaknya, atau kita bisa menggunakan jenis varietas yang memang bebas lemak. Kemudian kita lakukan pencucian dengan alkohol, etanol, kemudian dengan asam encer, atau dengan uap, atau pencucian dengan air. Nah, kita pilih salah satu metodenya. Dan kita akan peroleh 2 produk, yaitu larut dan tidak larut. Di sini larut adalah gula, mineral, dan komponen kecil lainnya. Kemudian yang tidak larut itu dalam bentuk protein dan polisakarida, yang nantinya kita dalam bentuk tidak larut tadi atau endapan ya, itu kita netralisasi dan kita lakukan pengeringan, kita peroleh konsentrat protein kedelai. Seperti itu. Ini adalah metode singkat atau penjelasan singkat mengenai konsentrat protein di dalam mata kuliah teknologi pengolahan legum ya, khususnya untuk kacang-kacangan ini. Yang kita bahas hari ini adalah produk dari kacang kedelai, di mana menghasilkan konsentrat protein seperti itu. Cukup sekian video untuk seri video pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.